Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Sparta selaku dosen dari mata kuliah pengantar manajemen risiko. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Deliana Arianti dengan NIM 2019 1211015, Fania Audrey Wibowo dengan NIM 2019 1211029, Wulandari dengan NIM 2019 1211033, Endang Setiarini dengan NIM 2019 1211049. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai chapter 10 yaitu resiko kredit, resiko pinjaman individu. Next. Next. Selanjutnya introduction-nya. Next. Jadi menganalisis dan mengukur resiko kredit atau default pada individu pinjaman dan obligasi, pada bab ini itu akan mempertimbangkan metode untuk mengevaluasi resiko portofolio pinjaman secara keseluruhan atau risiko konsentrasi pinjaman. Metode untuk lindung nilai dan mengelola resiko kredit lembaga keuangan seperti penggunaan derivatif kredit. Pengukuran resiko kredit pada pinjaman atau obligasi individu sangat penting jika manajer dari lembaga keuangan yang pertama ingin menetapkan harga untuk meminjamkan atau menilai obligasi dengan benar. Yang kedua, ingin menetapkan batas yang sesuai pada jumlah kredit yang diberikan kepada salah satu peminjam atau exposure kerugian yang diterimanya dari pihak lawan tertentu. Next. Manajemen risiko kredit ini penting bagi manajer dari lembaga keuangan karena akan melibatkan penentuan beberapa fitur dari instrumen pinjaman atau utang seperti tingkat bunga, jatuh tempo, agunan, dan persyaratan lainnya. Proyek yang lebih beresiko juga memerlukan analisis lebih lanjut sebelum pinjaman itu disetujui atau instrumen utang dibeli. Jika pada analisis risiko kredit ini tidak dapat memadai, tingkat default bisa lebih tinggi dan akan mendorong bank ke dalam kebangkrutan, terutama jika pasarnya ini adalah pasar kompetitif dan marginnya ini rendah. Banyak lembaga keuangan tidak mampu bertahan dari adanya krisis hipotek. Misalnya, pada Countrywide Financial, penerbit hipotek terbesar di negara itu hampir gagal pada musim panas 2007 karena adanya gagal bayar oleh peminjam hipotek subprime. Hanya investasi ekuitas sebesar $2 miliar oleh Bank of America pada tahun 2007 dan kemudian diakuisisi oleh Bank of America pada tahun 2008 yang membuat penghematan ini tetap hidup. Next. Dalam menetapkan berbagai aktivitas manajemen dan pemantauan risiko kredit, untuk dapat mengurangi risiko yang terkait dengan berbagai faktor risiko yang mempengaruhi pinjaman yang kami miliki, dapat diperoleh atau berasal termasuk dari yang pertama itu ada perubahan suku bunga. Yang kedua, adanya kegiatan merger dan akuisisi. Yang ketiga, adanya risiko reputasi. Yang keempat, adanya konsentrasi pinjaman dan kualitas kredit terkait. Yang kelima, adanya risiko kredit pihak lawan. Yang keenam, adanya kondisi ekonomi dan pasar. Yang ketujuh, adanya mandat legislatif atau peraturan. Next. Selanjutnya ada masalah dari kualitas kredit.
Next. Jadi pada resiko ekonomi Amerika Serikat pada awal 2000-an menyebabkan pembalikan tren karena tingkat kredit bermasalah meningkat, terutama karena pinjaman komersial dan industri. Namun demikian, 1990-an. Ketika ekonomi Amerika Serikat membaik pada pertengahan 2000-an, tingkat kredit bermasalah pun turun. Namun, tunggakan hipotek, terutama pada hipotek subprime, melonjak pada kuartal terakhir di tahun 2006 dan sepanjang tahun 2007. Karena pemilik rumah yang telah meregangkan diri secara finansial untuk membeli rumah atau membiayai kembali hipotek pada awal 2000-an tertinggal dalam pembayaran mohon maaf terputus karena kendala jaringan. Jadi, namun tunggakan hipotek, terutama pada hipotek subprime itu melonjak pada kuartal terakhir tahun 2006 dan sepanjang tahun 2007 karena pemilik rumah yang telah meregangkan diri secara finansial untuk membeli rumah atau membiayai kembali hipotek pada awal 2000-an tertinggal dalam pembayaran pinjaman mereka. Next. Jadi masalah hipotek ini terus meningkat karena adanya jumlah penyitaan yang mencapai rekor 1,5 juta dalam 6 bulan pertama di tahun 2009. Pinjaman real estate ini bermasalah mencapai tingkat yang lebih tinggi daripada tahun 1980-an. Masalah di pasar hipotek ini menyebar ke sektor lain juga. Pada tahun 2008, pengajuan kebangkrutan konsumen itu naik menjadi 1,6 juta dari 1.840 pada tahun 2007 dan 602.000 pada tahun 2006. Kerugian pinjaman bisnis juga menjadi meningkat. Adanya masalah kualitas kredit dalam kasus terburuk dapat menyebabkan lembaga keuangan menjadi bangkrut atau dapat mengakibatkan pengurasan modal yang signifikan dan kekayaan bersih yang berdampak negatif terhadap prospek pertumbuhan dan kemampuan bersaing dengan lembaga keuangan domestik dan internasional lainnya. Namun, adanya resiko kredit tidak hanya berlaku untuk area tradisional pinjaman dan investasi obligasi, karena bank dan lembaga keuangan lainnya telah berkembang menjadi penjaminan kredit dan kegiatan di luar neraca lainnya. Jenis baru dari exposure risiko kredit ini telah muncul yang nantinya menimbulkan kekhawatiran di antara para manajer dan regulator. Next. Selanjutnya adalah mengenai jenis pinjaman. Next. Jadi, sebagian besar lembaga keuangan ini memberikan pinjaman. Jenis pinjaman yang diberikan dan karakteristik pinjaman tersebut sangat berbeda. Bagian ini menganalisis mohon maaf sebelumnya sempat terputus. Jadi sebagian besar lembaga keuangan memberikan pinjaman. Jenis pinjaman yang diberikan dan karakteristik pinjamannya juga berbeda. Bagian ini menganalisis jenis pinjaman utama yang dibuat oleh lembaga keuangan di Amerika Serikat. Perincian baru-baru ini dari portofolio pinjaman agregat Bank Komersial Amerika Serikat membaginya menjadi 4 kelas besar. Yang pertama ada komersial dan industri sebesar 22,8% dari semua pinjaman bank komersial. Yang kedua ada real estate sebesar 45,2%. Yang ketiga ada individu sebesar 14,9% dan lainnya sebesar 17,1%. Next.
Yang pertama, kita akan membahas mengenai pinjaman komersial dan industri. Pinjaman komersial jangka pendek yang jatuh temponya itu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan dan kebutuhan pendanaan jangka pendek lainnya. Sedangkan pinjaman komersial jangka panjang digunakan untuk membiayai kebutuhan kredit yang meluas dan jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Contohnya itu seperti pembelian aset yang nyata, mesin, biaya awal usaha baru, dan peningkatan permanen dalam modal kerja. Pinjaman komersial ini dapat dilakukan dengan tingkat bunga tetap atau mengambang. Pinjaman dengan tingkat bunga tetap memiliki tingkat bunga yang ditetapkan pada awal periode kontrak. Yang terakhir itu ada komitmen pinjaman dengan suku bunga tetap. Suku bunga yang harus dibayar pada setiap penghapusan ditetapkan saat kontrak komitmen pinjaman dimulai. Hal ini dapat menguntungkan selama periode kenaikan suku bunga, di mana peminjam dapat meminjam sesuai kebutuhan pada tingkat yang telah ditentukan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fania Audrey. Selanjutnya ada pinjaman sindikasi, adalah pinjaman yang diberikan oleh sekelompok lembaga keuangan sebagai lawan dari pemberi pinjaman tunggal. Yang kedua ada pinjaman terjamin, adalah pinjaman yang didukung oleh klaim pertama atas aset tertentu atau jaminan dari peminjam jika terjadi default. Yang ketiga, pinjaman tanpa jaminan adalah pinjaman yang hanya memiliki klaim umum atas aset peminjam jika terjadi default. Yang keempat, pinjaman spot adalah jumlah pinjaman yang akan segera ditarik oleh peminjam. Yang kelima, ada komitmen pinjaman, merupakan fasilitas kredit dengan ukuran maksimum dan jangka waktu maksimum, di mana peminjam dapat menarik dana lewat jalur kredit. Lalu yang keenam ada kertas komersial, merupakan surat utang jangka pendek tanpa jaminan yang diterbitkan oleh korporasi baik secara langsung maupun melalui penjamin emisi kepada pembeli di pasar keuangan, contohnya seperti reksadana pasar uang. Next. Selanjutnya ada pinjaman real estate. Pinjaman real estate merupakan pinjaman hipotek dan beberapa pinjaman ekuitas rumah bergulir. Karakteristik dari pinjaman hipotek perumahan ini mencakup ukuran pinjaman, rasio pinjaman terhadap harga properti, atau rasio harga pinjaman atau nilai pinjaman, dan jatuh tempo hipotek. Karakteristik penting lainnya adalah tingkat bunga hipotek atau komitmen, dan biaya serta beban pinjaman seperti komisi, diskon, dan poin yang dibayarkan oleh peminjam atau penjual untuk mendapatkan pinjaman. Lalu, hipotek dengan tingkat yang dapat disesuaikan memiliki tarif kontraktual secara berkala disesuaikan dengan beberapa indeks yang mendasar, seperti tarif T-bill 1 tahun, lalu proporsi hipotek suku bunga tetap untuk ARM dalam portofolio financial institution bervariasi dengan siklus suku bunga. Dalam periode suku bunga rendah, peminjam lebih memilih hipotek dengan suku bunga tetap daripada suku bunga yang dapat disesuaikan. Hal ini mengakibatkan proporsi ARM terhadap hipotek suku bunga tetap dapat sangat bervariasi selama siklus suku bunga. Next. Selanjutnya ada pinjaman individu atau konsumen. Bank komersial, perusahaan pembiayaan, pengecer, lembaga tabungan, serikat kredit, dan perusahaan minyak juga menyediakan pembiayaan pinjaman konsumen melalui kartu kredit seperti Visa dan Mastercard. Di sini ada contoh-contoh dari
Total volume pembayaran dari penerbit kartu seperti American Express, JP Morgan Chase, ada Bank Amerika, ada Citigroup. 5 penerbit kartu tersebut merupakan kartu kredit terbesar dengan saldo terutangnya. Selanjutnya, kelas terbesar dari pinjaman adalah pinjaman konsumen non-revolving sebesar 73,6% yang meliputi pinjaman mobil baru dan bekas, pinjaman rumah mobil, dan pinjaman konsumen jangka tetap seperti pinjaman pribadi 24 bulan. Kelas utama pinjaman konsumen lainnya adalah pinjaman bergulir sebesar 26,4% seperti hutang kartu kredit. Dengan pinjaman bergulir, peminjam memiliki batas kredit untuk menarik juga untuk membayar sampai beberapa maksimum selama masa kontrak kredit. Lalu kredit mobil dijamin dengan agunan, sedangkan kartu kredit tidak. Dengan demikian, jika terjadi wan prestasi pada pinjaman mobil, financial institution dapat mengambil alih mobil tersebut untuk mengganti setidaknya sebagian dari pembayaran bunga dan pokok yang hilang. Jika terjadi wan prestasi pada pinjaman kartu kredit, financial institution yang tidak memiliki agunan yang tersedia untuk memulihkan pembayaran bunga dan pokok yang hilang. Oleh karena itu, financial institution mengenakan tarif yang lebih tinggi untuk pinjaman kartu kredit. Next. Selanjutnya ada menghitung pengembalian pinjaman. Yang pertama ada pengembalian pinjaman yang dijanjikan secara kontrak, merupakan elemen penting dalam proses manajemen kredit setelah keputusan untuk membuat pinjaman telah dibuat adalah penetapan harga, termasuk penyesuaian untuk risiko kredit yang dirasakan atau risiko gagal bayar peminjam, serta biaya dan agunan yang mendukung pinjaman. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembalian pinjaman antara lain, yang pertama yaitu tingkat bunga pinjaman, yang kedua, semua biaya yang berkaitan dengan pinjaman, yang ketiga ada dukungan agunan dari pinjaman, yang keempat, ada premi risiko kredit dari pinjaman. Yang kelima, ada persyaratan non-harga lainnya, terutama saldo kompensasi dan persyaratan cadangan. Next. Di sini ada contoh menghitung pengembalian yang dijanjikan atas pinjaman. Misalkan, financial institution membuat 1 tahun pinjaman sebesar $1 juta. Tingkat pinjaman akan ditetapkan sebagai berikut, yaitu base lending rate atau suku bunga pinjaman dasar sebesar 8%, lalu ditambah credit risk premium or margin sebesar 2%, lalu menghasilkan sebesar 10%. Suku bunga pinjaman dasar dapat mencerminkan biaya modal rata-rata tertimbang financial institution atau biaya dana marginalnya, seperti tarif surat berharga komersial, suku bunga dana federal, atau LIBOR yaitu London Interbank Offered Rate yang merupakan tingkat pinjaman dolar antar bank dengan jatuh tempo tertentu di pasar luar negeri atau euro dolar. Suku bunga pinjaman dasar dapat juga mencerminkan suku bunga pinjaman utama. Suku bunga utama paling sering digunakan dalam menentukan harga pinjaman jangka panjang, sedangkan suku bunga dana Fed Fund dan tingkat LIBOR paling sering digunakan dalam menentukan harga pinjaman jangka pendek. Secara tradisional, tarif utama adalah tarif yang dibebankan kepada pelanggan financial institution dengan risiko terendah. Next. Biaya dan beban langsung dan tidak langsung yang berkaitan dengan pinjaman
umumnya terbagi dalam 3 kategori. Yang pertama ada loan origination fee yang dibebankan kepada peminjam untuk memproses aplikasi. Yang kedua ada compensating balance requirement yang disimpan sebagai deposit, umumnya giro tanpa bunga. Saldo kompensasi adalah persentase dari pinjaman yang peminjam tidak dapat secara aktif digunakan untuk pengeluaran. Sebaliknya juga, saldo ini harus disimpan di financial institution. Misalnya, peminjam yang menghadapi persyaratan saldo kompensasi 10% pada pinjaman $100 harus menetapkan $10, di mana $10 tersebut sebesar 10% pada deposit. Dengan financial institution dan hanya dapat menggunakan 90% dari dan hanya dapat menggunakan $90 dari $100 yang dipinjam. Lalu yang ketiga ada reserve requirement atau persyaratan cadangan yang dikenakan oleh Federal Reserve pada giro financial institution, khususnya lembaga penyimpanan, termasuk saldo kompensasi apapun. Next. Meskipun resiko kredit mungkin merupakan faktor terpenting yang pada akhirnya mempengaruhi pengembalian pinjaman, faktor-faktor lain juga tidak boleh diabaikan oleh manajer lembaga keuangan dalam mengevaluasi profitabilitas dan risiko pinjaman. Secara khusus, biaya yang lebih tinggi, saldo kompensasi yang tinggi, dan dukungan agunan yang meningkat. Semuanya menawarkan metode implisit dan tidak langsung untuk memberikan kompensasi kepada lembaga keuangan atas risiko pinjaman. Pengembalian kotor yang dijanjikan secara kontraktual atas pinjaman, K per dolar yang dipinjamkan atau ROA per dolar yang dipinjamkan sama dengan pengembalian pinjaman yang dijanjikan sama dengan 1 ditambah loan origination fee atau biaya originasi pinjaman ditambah dengan base lending rate atau suku bunga pinjaman dasar, lalu ditambah credit risk premium of margin dan dibagi dengan 1 min compensating balance requirement atau persyaratan saldo kompensasi dikali dengan 1 min persyaratan cadangan. Selanjutnya ada pengembalian yang diharapkan dari pinjaman. Pengembalian pinjaman yang dijanjikan yang telah disepakati secara kontrak oleh peminjam dan pemberi pinjaman mencakup fitur suku bunga pinjaman dan fitur non suku bunga seperti biaya. Pengembalian pinjaman yang dijanjikan bagaimanapun mungkin berbeda dari yang diharapkan. Memang pengembalian pinjaman yang sebenarnya karena risiko gagal bayar. Risiko awal adalah risiko bahwa peminjam tidak dapat atau tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan dalam kontrak pinjaman. Risiko default biasanya hadir sampai tingkat tertentu di semua pinjaman. Dengan demikian, pada saat pinjaman dilakukan, pengembalian yang diharapkan per dolar yang dipinjamkan terkait dengan pengembalian yang dijanjikan sebagai berikut. Dengan rumus di mana 1 ditambah pengembalian yang diharapkan sama dengan probabilitas pelunasan pinjaman dikali dengan pengembalian pinjaman yang dijanjikan ditambah probabilitas default dikali 0, di mana P di sini adalah probabilitas pelunasan pinjaman sehingga lembaga keuangan menerima pokok dan bunga seperti yang dijanjikan. Sedangkan 1 min P adalah probabilitas default, di mana financial institution atau lembaga keuangan tidak menerima apapun, yaitu 0. Maka jika dilihat lagi, akan mendapatkan persamaan
Pengembalian yang diharapkan sama dengan probabilitas pelunasan dikali pengembalian pinjaman yang dijanjikan dikurang 1. Di sini P kurang dari 1, maka risiko default akan muncul. Artinya pengelola lembaga keuangan harus yang pertama menetapkan premi risiko cukup tinggi untuk mengkompensasi risiko ini. Lalu yang kedua menyadari bahwa menetapkan premi berisiko tinggi serta biaya tinggi dan tarif dasar sebenarnya dapat mengurangi kemungkinan pembayaran kembali. Next. Selanjutnya ada keputusan kredit eceran dan grosir dijelaskan oleh Rini. Selanjutnya yang pertama itu ada eceran. Karena ukuran dolar yang kecil dari pinjaman dalam konteks keseluruhan portofolio aset, lembaga keuangan, dan biaya yang lebih tinggi untuk mengumpulkan informasi tentang peminjam rumah tangga atau pinjaman konsumen. Sebagian besar keputusan pinjaman yang dibuat di tingkat retail cenderung menerima atau menolak keputusan. Dalam terminologi keuangan, pelanggan retail atau kredit konsumen lebih cenderung diurutkan atau dijatah berdasarkan batasan jumlah pinjaman daripada berdasarkan perbedaan harga atau suku bunga, yang dimana memiliki arti di tingkat retail, lembaga keuangan mengendalikan risiko kreditnya dengan penjatahan kredit daripada dengan menggunakan kisaran suku bunga atau harga. Dengan demikian, financial institution dapat menawarkan pinjaman kepada individu hingga $80.000, sedangkan financial institution yang sama dapat menawarkan pinjaman kepada individu yang kurang kaya hingga $20.000. Keduanya dengan tingkat bunga yang sama. Selanjutnya ada grosir. Di sini berbeda dengan tingkat retail, karena pada tingkat grosir ini, lembaga keuangan menggunakan suku bunga dan kuantitas kredit untuk mengendalikan risiko kredit. Jadi, ketika lembaga keuangan mengutip suku bunga pinjaman dasar kepada peminjam beresiko rendah dapat dikenakan suku bunga peminjam di bawah suku bunga peminjam utama, yaitu kurang dari 0. Peminjam berisiko lebih tinggi dikarenakan markup pada suku bunga utama atau premi risiko kredit atau default yaitu lebih dari 0. Untuk mengkompensasi financial institution atas risiko kredit tambahan yang terlibat. Contohnya, peminjam yang dikenakan biaya 15% untuk peminjam suku bunga utama 6%, ditambah dengan premi risiko kredit sebesar 9%. Mungkin dapat melakukan pembayaran pinjaman yang dijanjikan hanya dengan menggunakan dana tersebut untuk berinvestasi di aset-aset yang tinggi. Selanjutnya, jika hasil besar tidak terwujud, peminjam mungkin harus gagal membayar pinjaman. Dalam kasus yang ekstrim, financial institution tidak menerima bunga dan biaya yang dijanjikan atas pinjaman maupun pokok pinjaman asli. Hal ini yang menunjukkan bahwa biaya suku bunga kontraktual yang sangat tinggi atas pinjaman sebenarnya dapat mengurangi pengembalian pinjaman yang diharapkan oleh financial institution karena suku bunga yang tinggi mendorong peminjam untuk berinvestasi dalam proyek-proyek yang berisiko. Nah, di sini ada alternatifnya, yaitu hanya peminjam yang bermaksud menggunakan dana peminjam untuk berinvestasi dalam proyek berisiko tinggi, atau peminjam berisiko tinggi yang mungkin tertarik untuk meminjam dari lembaga keuangan dengan suku bunga yang tinggi. Peminjam berisiko rendah keluar dari kumpulan peminjam potensial pada tingkat suku bunga tinggi. Hal ini menurunkan kualitas rata-rata kumpulan peminjam yang potensial. Selanjutnya ada hubungan di antara peminjam yang dijanjikan nilai dan pengembalian yang diharapkan pinjaman. Dalam konteks bagian sebelumnya, tingginya peminjaman mencerminkan tingkat dasar tinggi BR dan premi risiko dapat menyebabkan kemungkinan pembayaran yang lebih rendah. Dan dengan demikian, lebih rendah pinjaman di mana E sama dengan P plus K min 1.
Untuk sangat tinggi, pengembalian yang diharapkan atas pinjaman bisa menjadi negatif menggunakan pembiayaan financial institution. Seiring dengan kenaikan suku bunga, peminjam dengan proyek yang cukup berisiko rendah, pengembalian rendah tidak lagi berpikir menguntungkan untuk meminjam dari lembaga keuangan dan keluar dari kumpulan peminjam potensial. Selanjutnya ada pengukuran risiko kredit. Manajer lembaga keuangan perlu mengukur kemungkinan default peminjam untuk mengkalibrasi exposure risiko default dari keputusan kredit dan investasi dan untuk menilai exposure risiko kredit dalam pengaturan kontrak off balance sheet seperti komitmen peminjam. Yang pertama pada tingkat retail yaitu banyak informasi yang harus dikumpulkan secara internal atau dibeli dari lembaga kredit eksternal. Yang kedua itu pada tingkat grosir. Sumber informasi ini didukung oleh informasi yang tersedia untuk umum. Contohnya itu seperti pernyataan akuntansi bersertifikat, harga saham, dan obligasi, dan laporan analisis. Jadi untuk perusahaan publik lebih banyak informasi yang dihasilkan dan tersedia untuk financial institution daripada yang tersedia untuk usaha dengan pemilik tunggal. Ketersediaan informasi lebih lanjut dengan biaya rata-rata yang lebih rendah untuk mengumpulkan informasi tersebut, memungkinkan lembaga keuangan untuk menggunakan metode yang lebih canggih dan biasanya lebih kuantitatif dalam menilai probabilitas default untuk peminjaman besar dibandingkan dengan peminjaman yang kecil. Pada prinsipnya, lembaga keuangan dapat menggunakan metode dan model yang sangat mirip untuk menilai kemungkinan gagal bayar pada obligasi dan peminjaman. Meskipun pinjaman cenderung melibatkan lebih sedikit pemberi pinjaman kepada peminjam tunggal dibandingkan dengan beberapa pemegang obligasi. Pada dasarnya juga, peminjam dan obligasi adalah kontrak yang menjanjikan pembayaran tetap atau diindeks secara berkala di masa depan. Selanjutnya ada model risiko default. Model kualitatif. Manajer lembaga keuangan harus mengumpulkan informasi dari sumber pribadi seperti arsip kredit dan simpanan, dan atau membeli informasi tersebut dari sumber eksternal seperti lembaga pemeringkat kredit. Informasi ini membantu manajer membuat penilaian berdasarkan informasi tentang kemungkinan gagal bayar peminjam dan menentukan harga pinjaman atau utang dengan benar. Faktor spesifik peminjam dan faktor spesifik pasar yang umum. Manajer lembaga keuangan kemudian mempertimbangkan faktor-faktor tersebut secara subjektif untuk mengambil keputusan kredit secara keseluruhan. Karena ketergantungan pada penilaian subjektif dari manajer financial institution, model ini juga sering disebut dengan sistem pakar. Selanjutnya ada faktor kunci dalam keputusan kredit. Yang pertama yaitu faktor khusus peminjam, yang istimewa bagi peminjam individu. Yang pertama ada reputasi, yaitu peminjam melibatkan peminjaman dari pemohon kredit. Jika dari waktu ke waktu, peminjam telah membangun reputasi untuk pembayaran yang cepat dan tepat waktu, ini meningkatkan daya tarik pemohon kepada lembaga keuangan. Hubungan pelanggan jangka panjang antara peminjam dan pemberi pinjaman membentuk kontrak implisit mengenai peminjaman dan pembayaran kembali yang melampaui kontrak legal formal yang eksplisit yang menjadi dasar hubungan peminjam-pemberi pinjaman. Yang kedua yaitu ada manfaat atau struktur modal, yaitu rasio utang terhadap ekuitas mempengaruhi kemungkinan gagal bayarnya karena sejumlah besar hutang. Seperti obligasi dan pinjaman, meningkatkan beban bunga pinjaman dan menimbulkan klaim signifikan atas arus kasnya. Selanjutnya ada volatilitas penghasilan, yaitu arus pendapatan yang sangat fluktuatif meningkatkan kemungkinan peminjam tidak dapat memenuhi bunga tetap dan biaya pokok untuk struktur modal tertentu. Yang hal ini mengakibatkan perusahaan baru atau perusahaan di industri teknologi tinggi dengan varians pendapatan yang tinggi dari waktu ke waktu risiko kredit kurang menarik daripada mereka dengan sejarah pendapatan yang panjang dan lebih stabil. Selanjutnya ada jaminan, yaitu fitur utama dalam setiap keputusan pemberian
pemberian pinjaman dan penetapan harga pinjaman adalah tingkat jaminan atau aset yang mendukung keamanan pinjaman. Yang kedua itu faktor khusus pasar yang berdampak pada semua peminjam pada saat keputusan kredit. Manajer financial institution kemudian mempertimbangkan faktor-faktor ini secara subjektif untuk mengambil keputusan kredit secara keseluruhan. Yang pertama ada siklus bisnis, yaitu posisi ekonomi dalam fase siklus bisnis sangat penting bagi lembaga keuangan dalam menilai adanya kemungkinan gagal bayar pinjaman. Karena kekhawatiran siklus, lembaga keuangan lebih mungkin untuk meningkatkan tingkat relatif penjatahan kredit dalam fase resesi. Hal ini memiliki konsekuensi yang sangat merugikan bagi peminjam kecil dengan akses terbatas atau tanpa akses ke pasar kredit alternatif seperti pasar surat berharga. Yang kedua itu ada tingkat suku bunga. Suku bunga yang tinggi menunjukkan tindakan kebijakan moneter yang membatasi oleh Federal Reserve. Lembaga keuangan tidak hanya menemukan dana untuk membiayai keputusan pinjaman mereka lebih langka dan lebih mahal, tetapi juga harus menyadari bahwa suku bunga yang tinggi berkolerasi dengan risiko kredit yang lebih tinggi dengan secara umum. Selanjutnya ada model kuantitatif. Model penilaian kredit adalah model kuantitatif yang menggunakan karakteristik peminjam yang diamati dengan baik untuk menghitung skor yang mewakili probabilitas gagal bayar pemohon atau untuk mengurutkan peminjam ke dalam kelas risiko gagal bayar yang berbeda. Dengan memilih dan menggabungkan karakteristik ekonomi dan keuangan peminjam yang berbeda, manajer lembaga keuangan mungkin dapat mengambil 5 cara, yaitu yang pertama dengan menentukan secara numerik faktor mana saja yang penting dalam menjelaskan risiko gagal bayar. Yang kedua yaitu evaluasi tingkat relatif atau pentingnya faktor-faktor ini. Dan yang ketiga, meningkatkan penetapan harga risiko gagal bayar. Yang keempat, lebih mampu menyaring pelamar pinjaman yang buruk. Dan yang terakhir, ada berada dalam posisi yang lebih baik untuk menghitung cadangan yang dibutuhkan untuk memenuhi perkiraan kerugian pinjaman di masa yang depan. Manfaat utama dari penelitian kredit adalah bahwa pemberi pinjaman kredit dapat lebih akurat memprediksi kinerja peminjam tanpa harus menggunakan lebih banyak sumber daya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ulan. Selanjutnya, mengenai model penilaian kredit mencakup 3 jenis besar ini. Yang mana yang pertama, ada model probabilitas linear. Probabilitas linear ini menggunakan data masa lalu seperti rasio keuangan sebagai masukan ke dalam model untuk menjelaskan pengalaman pembayaran kembali pinjaman yang lama. Kepentingan relatif dari faktor-faktor yang digunakan dalam menjelaskan kinerja pembayaran masa lalu, kemudian memperkirakan probabilitas pembayaran kembali pinjaman baru. Artinya, faktor-faktor yang menjelaskan kinerja pembayaran masa lalu ini dapat digunakan untuk menilai dari probabilitas pada pinjaman atau menentukan jumlah yang akan dipinjamkan dan probabilitas default. Lalu yang kedua, mengenai analisis diskriminan linear, probabilitas linear, dan model logit memproyeksikan nilai untuk kemungkinan gagal bayar yang diharapkan jika pinjaman dibuat. Model diskriminan ini membagi peminjam ke dalam kelas resiko gagal bayar tinggi atau rendah yang mana bergantung pada karakteristik yang mereka amati. Mirip halnya dengan model probabilitas linear, model diskriminan linear ini menggunakan data masa lalu sebagai input ke dalam model untuk menjelaskan pengalaman pembayaran kembali pinjaman lama. Kepentingan relatif dari faktor-faktor yang digunakan dalam menjelaskan kinerja pembayaran masa lalu, kemudian akan meramalkan apakah pinjaman tersebut termasuk dalam kelas default tinggi atau rendah. Next.
Lalu model resiko kredit ini yang lebih baru menggunakan teori keuangan dan lebih banyak tersedia pasar finansial data untuk membuat kesimpulan tentang probabilitas default pada instrumen utang dan pinjaman. Akibatnya, model ini paling relevan dalam mengevaluasi pinjaman kepada peminjam yang lebih besar di sektor korporasi, yang mana hal ini adalah area yang banyak penelitian saat ini dilakukan oleh lembaga keuangan. Selanjutnya, akan mempertimbangkan sejumlah pendekatan atau model risiko kredit yang lebih baru ini, termasuk yang pertama, struktur jangka pendekatan risiko kredit, atau juga disebut dengan model bentuk reduksi. Lalu yang kedua, pendekatan angka kematian. Yang ketiga, model RAROC. Lalu yang keempat, model opsi, yang mana juga disebut sebagai model struktural karena didasarkan pada model ekonomi mengapa perusahaan gagal bayar. Sementara beberapa model ini berfokus pada aspek resiko kredit yang berbeda, yang mana semuanya itu terkait dengan ketergantungan yang kuat pada teori keuangan modern dan data pasar keuangan. Next. Selanjutnya, model pengukuran dan penetapan harga risiko kredit yang lebih baru. Pembahasan yang pertama mengenai struktur jangka derivasi risiko kredit. Salah satu metode berbasis pasar untuk menilai exposure risiko kredit dan probabilitas gagal bayar adalah dengan menganalisis premi risiko yang melekat dalam struktur imbal hasil saat ini atas utang atau pinjaman perusahaan kepada peminjam dengan peringkat risiko yang serupa. Lalu, kantor pengawas keuangan mata uang juga mengatur bank-bank nasional, yang mana membatasi kemampuan bank-bank untuk membeli surat-surat berharga di luar kelas-kelas ini. Sebagai perbandingannya, regulator perusahaan asuransi ini telah mengizinkan financial institution untuk membeli sekuritas non-investment grade dengan peringkat. Next. Di sini ada gambar berikut yang mana lembaga pemeringkat mempertimbangkan beberapa faktor dalam menentukan dan menetapkan peringkat kredit pada penerbitan obligasi. Misalnya, analisis keuangan dilakukan terhadap operasi emiten dan kebutuhannya. Nah, posisinya ini dalam industri dan kekuatan keuangan secara keseluruhan maupun kemampuan untuk membayar bunga dan pokok obligasi yang diperlukan. Lembaga pemeringkat menganalisis likuiditas emiten, probabilitas, kapasitas utang, dan baru-baru ini mengenai struktur tata kelola perusahaan, yang mana mengikuti Sarbanes-Oxley Arch pada 2002. Kemudian, untuk setiap penerbitan tertentu, lembaga pemeringkat ini mengevaluasi sifat dan ketentuan dari penerbitan utang, misalnya covenant dan capability obligasi, dan perlindungan yang diberikan oleh posisi relatif, yaitu penerbitan utang dalam hal kebangkrutan, reorganisasi lembaga dari financial institution itu sendiri, dan demikian juga pengguna model berbasis pasar yang mengabstraksikan peran financial institution sebagai pemproses informasi. Sebaliknya, peran unik ini dimainkan oleh financial institution, yaitu dalam memproses informasi berbasis pasar untuk menilai probabilitas default. Next. Selanjutnya ada probabilitas default pada instrumen utang satu periode. Diasumsikan bahwa financial institution memerlukan pengembalian yang diharapkan atas keamanan utang perusahaan 1 tahun atau kupon 0
sama dengan setidaknya pengembalian beban resiko pada strips Treasury 1 tahun atau kupon 0. Yang mana memberikan P ini menjadi kemungkinan bahwa utang perusahaan akan dilunasi secara penuh. Oleh karena itu, 1 min P adalah probabilitas default. Jika peminjam gagal bayar, financial institution diasumsikan tidak mendapat apa-apa, yaitu tingkat pemulihan itu 0 atau kerugian yang diberikan default adalah 100%. Jika tingkat pemulihan bukan 0 atau yang pada kenyataannya benar itu karena dalam beberapa tahun terakhir bank telah memulihkan rata-rata sekitar 80% dari pinjaman yang gagal bayar dan 60% dari obligasi jaminan senior. Maka selisih antara pengembalian obligasi korporasi dan pengembalian keamanan treasury akan mencerminkan probabilitas default atau PP. Serta kerugian yang diberikan default yang terakhir sama dengan 1 dikurangi tingkat pemulihan. Untuk menguraikan probabilitas default dari kerugian yang diberikan default, maka perlu membuat asumsi tentang ukuran kerugian yang diberikan default atau proses statistik yang baik, yaitu PD atau LGD mengikuti seperti proses Poisson. Next. Selanjutnya, probabilitas default pada instrumen hutang multiperiode. Memperluas jenis analisis ini untuk memperoleh resiko kredit atau probabilitas default yang terjadi di pasar untuk pinjaman atau obligasi panjang, yaitu obligasi secara 2 tahun. Untuk melakukan ini, manajer biasanya harus memperkirakan probabilitas bahwa obligasi ini akan gagal bayar pada tahun kedua dengan syarat probabilitas obligasi itu tidak gagal bayar pada tahun pertama. Untuk probabilitas ini bahwa obligasi akan gagal bayar pada tahun tertentu jelas akan bergantung pada fakta bahwa default belum terjadi lebih awal. Lalu probabilitas ini menyatakan bahwa obligasi akan gagal bayar pada tahun tertentu. Next. Selanjutnya mengenai penurunan tingkat mortalitas dari risiko kredit. Manajer financial institution dapat menganalisis atau pengalaman risiko default masa lalu, yang mana angka kematian, obligasi, dan pinjaman dengan kualitas yang sama. Pertimbangan ini dengan menghitung P1 dan P2 menggunakan model angka kematian. Di sini, P1-nya adalah kemungkinan obligasi atau pinjaman kelas B yang bertahan pada tahun pertama penerbitannya. Jadi, 1 min P1 adalah angka kematian marginal atau kemungkinan gagal bayar obligasi atau pinjaman pada tahun pertama penerbitan. Ketika P2 adalah probabilitas pinjaman bertahan pada tahun kedua mengingat gagal bayar belum terjadi selama tahun pertama. Maka 1 min P2 adalah tingkat kematian marginal untuk tahun kedua. Jadi untuk setiap tingkat kualitas peminjam korporasi, kurva tingkat kematian marginal atau MMR dapat menunjukkan pengalaman tingkat default historis obligasi dengan kelas kualitas tertentu di setiap tahun setelah penerbitan obligasi atau pinjaman. Di sini ada rumusnya. Yang pertama ini ada MMR1, yang mana total value of grade B bonds defaulting in year 1 of issue dibagi dengan total value of grade B bonds outstanding in year 1 of issue. Lalu untuk MMR2 di sini rumusnya total value of grade B bonds defaulting in year 2 of issue dibagi dengan total value of grade B bonds outstanding in
Year 2 of issue adjusted for default cost, sinking fund redemption, and maturities in the prior year. Next. Selanjutnya adalah model RAROC, di mana model ini semakin populer digunakan untuk mengevaluasi resiko kredit berdasarkan data pasar, yaitu pengembalian modal yang disesuaikan dengan resiko yang dipelopori oleh bankers Start yang diakuisisi oleh Deutsche Bank pada tahun 1998 dan sekarang telah diadopsi oleh hampir semua bank besar di Amerika Serikat dan Eropa, meskipun dengan beberapa perbedaan kepemilikan yang signifikan di antara mereka. Untuk gagasan penting di balik RAROC adalah bahwa mengevaluasi ROA tahunan aktual atau yang dijanjikan secara kontraktual atas pinjaman, yaitu berupa bunga dan biaya bersih dibagi dengan jumlah yang dipinjamkan. Petugas pemberi pinjaman menyeimbangkan pendapatan bunga dan biaya yang diharapkan, dikurangi biaya dana terhadap risiko pinjaman yang diharapkan. Jadi, pembilang persamaan RAROC adalah laba bersih dengan memperhitungkan biaya pendanaan pinjaman atas pinjaman. Selanjutnya juga daripada membagi pendapatan pinjaman tahunan dengan aset yang dipinjamkan, pendapatan dibagi dengan beberapa ukuran resiko aset atau pinjaman, atau yang sering disebut dengan resiko modal karena kerugian pinjaman tak terduga harus dihapuskan terhadap modal. Next. Menggunakan durasi untuk memperkirakan risiko pinjaman. Tentang durasi menunjukkan bahwa persentase perubahan nilai pasar suatu aset seperti pinjaman, yaitu delta LN dibagi dengan LN, yang mana terkait dengan durasi pinjaman dan besarnya kejutan suku bunga, atau delta R dibagi dengan 1 plus R, di mana adalah tarif dasar di R ditambah dengan premi resiko kredit. Di sini untuk rumusnya yaitu delta LN dibagi dengan LN sama dengan minus DLN delta R dibagi 1 plus R. Konsep yang sama diterapkan di sini, kecuali bahwa dengan asumsi meningkatkan tingkat dasar dari, tingkat dasar ini tetap konstan, di mana guncangan suku bunga adalah konsekuensi dari guncangan kualitas kredit atau premi risiko kredit, yaitu guncangan next. Selanjutnya menggunakan tingkat default pinjaman untuk memperkirakan risiko pinjaman. Lembaga keuangan lainnya itu telah mengadopsi cara perhitungan yang berbeda dari LN dalam versi RAROC mereka, yang mana lembaga keuangan ini biasanya yang terbesar dengan database default pinjaman yang sangat baik, yang mana membagi pendapatan 1 tahun dengan produk dari tingkat kerugian yang tidak terduga dan proporsi pinjaman yang hilang karena default. Juga disebutkan sebagai kerugian yang diberikan default. Jadi untuk rumusnya, RAROC sama dengan 1 year net income per dollar loans dibagi unexpected default rate dikali proportion of loan loss on default atau loss given default. Next. Selanjutnya ada model opsi risiko default. Perusahaan sendiri akan mengumpulkan dana dengan menerbitkan obligasi dan meningkatkan pinjaman banknya. Yang mana bank ini memiliki opsi default
atau pembayaran kembali yang sangat berharga. Artinya, jika proyek investasi peminjam ini gagal, sehingga ia ini tidak dapat membayar kembali kepada pemegang obligasi atau bank. Ini memiliki pilihan untuk gagal membayar utangnya dan menyerahkan aset yang tersisa pada pemegang utang. Karena kewajiban terbatas pada pemegang ekuitas, kerugian peminjam dibatasi pada sisi negatifnya oleh jumlah ekuitas yang diinvestasikan di perusahaan. Sini ada dua. Yang pertama ini ada pembayaran peminjam dari pinjaman, yang mana ukuran investasi ekuitas awal di perusahaan dinilai di mana nilai obligasi atau pinjaman yang beredar atau diasumsikan sederhana untuk diterbitkan atas dasar diskon, yaitu nilai pasar dari aset perusahaan. Jika investasi ini berubah menjadi buruk, sehingga aset perusahaan ini dinilai rendah, maka pemegang saham terbatas atau pemilik perusahaan akan default pada utang perusahaan, mengubah asetnya kepada pemegang utang, dan hanya kehilangan saham awal mereka di perusahaan. Next. Lalu yang kedua, ada pembayaran pemegang utang dari pinjaman, di mana pinjaman atau obligasi yang sama dari perspektif financial institution atau pemegang obligasi. Jumlah maksimum yang dapat diperoleh kembali oleh financial institution atau pemegang obligasi adalah pembayaran yang dijanjikan. Namun, peminjam yang memiliki opsi default atau pembayaran kembali secara rasional akan membayar kembali pinjamannya hanya jika A lebih besar dari B, yaitu jika nilai pasar aset melebihi nilai pelunasan utang yang dijanjikan. Peminjam yang nilai asetnya di bawah B maka akan default dan menyerahkan aset yang tersisa kepada pemegang utang. Next. Selanjutnya ada model opsi, analisis, Moody, dan frekuensi default yang diharapkan. Di mana model Moody analitik ini sebenarnya mengenai masalah dengan menggunakan pendekatan model penetapan harga opsi atau OPM untuk mengekstrak nilai pasar tersirat dari aset dan volatilitas aset perusahaan tertentu. Jadi model Moody analitik ini menggunakan nilai ekuitas di perusahaan atau dari perspektif pemegang saham setara dengan pemegang opsi beli pada aset perusahaan, yaitu dengan jumlah utang yang dipinjamkan bertindak serupa dengan harga pelaksanaan opsi. Dari pendekatan ini dan hubungan antara volatilitas nilai pasar ekuitas perusahaan dan asetnya, kemungkinan untuk menurunkan volatilitas aset atau risiko dari setiap perusahaan tertentu dan nilai pasar dari aset perusahaan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.